Persiapan terus dilakukan oleh PSSI untuk menyambut ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Setelah AFF kemungkinan besar akan difokuskan untuk tim muda dan akan diambil oleh Coach Nova. Maka timnas senior benar-benar difokuskan untuk total berjuang di ronde ketiga. Maklum, bagaimanapun ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk mencapai level yang lebih tinggi. Gak tahu hasilnya bakal seperti apa, namun yang pasti, jika semua persiapan dilakukan secara maksimal, maka semoga saja hasilnya juga maksimal. Nah, salah satu poin yang kayaknya benar-benar diupayakan oleh PSSI adalah dengan memperkuat sektor depan. Pasalnya hal itu juga yang sedang dipusingkan oleh Coach Shin, karena sejauh ini para ujung tombak yang dicoba belum memenuhi standar. Maka dari itu, jika udah ada, dengan keberadaan Rafael dan Ragnar di posisi sayap, komposisi lini depan Garuda benar-benar baru bisa dikatakan ideal, selain tentunya juga memperkuat sektor lain. Sebab yaitu, tahu sendiri kan kalau lawan di ronde ketiga ini bukan tim kemarin sore, apalagi Indonesia tergabung di grup neraka. Nah, untuk mengantisipasi itu, Indonesia telah menghubungi sejumlah striker keturunan top, macam Ole Romane dan juga Mauro Zylstra. Bahkan keduanya sudah hampir 50% akan gabung bersama timnas Indonesia. Selain Zylstra, Sintayong juga berencana memanggil Elkan Bagot lagi setelah Justin Hubner dan Jordi Amat absen dalam match pertama melawan Arab Saudi. Lantas gimana sih proyeksi yang sebenarnya? Sebab jika itu terjadi, walah, komposisi timnas setidaknya beberapa persen lebih bagus dari yang sekarang ada. Kedalaman skuad benar-benar serius ingin diperkuat oleh PSSI, sebab untuk melawan tim ronde ketiga akan sangat sulit jika mengandalkan tim yang sekarang. Fair aja, memang untuk starting 11 mungkin gak ada masalah, namun jika diukur dari kedalaman skuad, maka jelas masih sangat kurang. Apalagi di match awal ronde ketiga, Justin Hubner dan Jordi Amat akan absen lantaran akumulasi kartu. Jelas itu menjadi lubang yang cukup besar, terutama jika persoalan Elkan Bagot tak kunjung usai. Karena mau gimana-gimana, kualitas Elkan masih sangat dibutuhkan, sehingga banyak yang berharap masalah Elkan ini segera kelar. Begitupun soal Martin Paes di CIS, juga diharapkan bisa clear di bulan Agustus, hingga September bisa main. Nah, terlepas dari itu semua, setidaknya ada kabar bagus karena ada 3-4 pemain yang diketahui sangat terbuka untuk membela timnas Indonesia, di mana diantaranya adalah penyerang, yang mana mereka adalah Mauro Zylstra, Kevin Dix, dan juga Ole Romane. Pertama-tama kita mulai dulu dari Mauro Zylstra, penyerang 19 tahun bertinggi 188 cm yang baru aja pindah ke Volendam, adalah salah satu penyerang potensial yang ada di Liga Belanda. Di musim 2023-2024, tercatat ia mampu mencetak 8 gol dan 1 assist dari 13 pertandingan kompetisi U21 Liga Belanda bersama NEC Nijmegen, yang mana itu menjadikannya sebagai top skor kedua di kompetisi tersebut. Ya, dalam interviunya bersama Yusa Nugraha, pemain berdarah Bandung itu menyatakan sangat terbuka untuk membela Indonesia. Sebenarnya dulu ia pernah dihubungi, namun belum secara official. Nah, ia berharap jika Fardi Bahdim atau Pak Hamdan bisa membantunya untuk berkomunikasi dengan PSSI, karena ia pun sekali lagi menyatakan sangat terbuka untuk membela Indonesia. Secara kualitas, tentu saja Mauro adalah salah satu bakat potensial yang dimiliki Belanda. Maka dari itu, akan sangat bagus jika Indonesia punya pemain sepertinya yang memang bernaluri sebagai goal getter. Dan meski usianya masih muda, ia terhitung sebagai pemain yang sudah punya mental bagus. Ibaratnya dipoles dikit lagi, mateng nih pemain. Kemudian ada Kevin Dix. Jelas kita tahu bagaimana kualitas pemain satu ini. Musim lalu dia menjadi andalan timnya untuk bermain di Liga Champions dengan melawan tim-tim kelas dunia macam Manchester City. Bahkan Kevin Dix
sudah memberikan kode untuk bisa membela Panji Garuda. Kini dia hanya menunggu kepastian dari PSSI saja, karena menurut sejumlah laporan, Kevin Dix udah 50% siap membela timnas di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan satu nama terakhir, tentu saja oleh Romani. Menurut Menpora Dito, sedang diproses di PSSI bersama Kevin Dix. Jelas apapun itu, publik benar-benar ingin timnas punya skuad terbaik untuk menyambut ronde ketiga. Sebab selain nama-nama tadi, PSSI juga sedang memantau para pemain di timnas U20 sebagai bagian dari kedalaman skuad. Nah, jika itu terjadi, maka komposisi timnas Indonesia dari sisi kedalaman skuad bisa dibilang 70% memenuhi syarat untuk bisa bersaing. Tinggal nantinya menunggu para pemain grade A lainnya yang mudah-mudahan bisa gabung. Dan jika masih ada yang koar-koar, gimana nasib para pemain dari Liga 1? Jawabannya simpel, kerja keras. Karena pada akhirnya, Coach Shin adalah pelatih yang fair. Siapa yang menurutnya bagus, ya dia akan main. Kan gitu.